Assalamualaikum. Hai kawan, ketemu lagi ya dengan saya. Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya yang cantik ini. Kenapa jangan bosan? Karena kan saya kewajiban untuk menyebarkan ilmu dari Tuhan. Ya jangan bosan ya untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari saya. Ini ilmu asli loh. Saya kasih tahu ya, ini ilmu asli dari Tuhan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bab mencari ilmu ya. Kita harus tahu dari usia berapa kita wajib mencari ilmu sampai usia berapa. Kita kan harus tahu. Nah, kita akan membahas tentang kewajiban orang tua kepada anak kan. Yaitu wajib memberi makan, pakaian dan minuman dan mendidik. Nah, dari usia berapa didikan dari orang tua untuk anak? Kita harus tahu. Jadi, wajib dididik oleh orang tua kepada anak dari usia 7 tahun. Yaitu dididiknya itu bagaimana? Apa oleh orang tua saja? Tidak, tapi diberikan kepada orang tua didik atau guru ya. Jadi, wajib dididik atau wajib mencari ilmu anak itu dari usia 7 tahun, yaitu dengan cara disekolahkan ya. Sekolah SD, sekolah dari sekolah agama ya, itu dididik ya, caranya itu disekolahkan, dididik itu ya. Sampai usia yang ditentukan dari Tuhan, kewajiban orang tua memberi makan, pakaian dan mendidik itu dari usia 0 ya, kalau memberi pakaian dan mendidik, kalau wajib didik dari usia 7 tahun sampai usia yang ditentukan yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Itu kewajiban orang tua mendidik, memberi makan, pakaian dan mendidik. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki oleh orang tua diarahkan supaya mempunyai penghasilan sendiri. Diarahkan itu bagaimana? Kita harus tahu. Kalau kita orang tua kaya, diarahkan anak kita itu supaya mempunyai penghasilan sendiri, yaitu disekolahkan, sekolah kedokteran, sekolah kebidanan, sekolah kepolisian. Kalau orang tuanya kaya, ya nantinya akan mempunyai penghasilan sendiri. Kalau anak kita disekolahkan nantinya menjadi dokter, kan kalau sudah menjadi dokter uang gampang dicari. Kalau sudah menjadi bidan, uang gampang dicari kan? Tidak ada dokter yang miskin, tidak ada bidan yang miskin kan? Nah, jadi diarahkan oleh orang tua itu setelah beres dididik diarahkan, yaitu disekolahkan. Kalau orang kaya nantinya menjurus ke dalam mencari uang yang gampang. Nah, kalau orang tua yang miskin, ya diarahkan itu ya caranya ya seperti menjahit, nah belajar menjahit, nah ke pabrik mencari uang sendiri gitu kan, untuk mempunyai penghasilan sendiri untuk mereka gitu kan. Nah, sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga itu kan hukumnya bukan anak, yaitu sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Jadi sudah mempunyai kewajiban masing-masing. Anak lelaki mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, anak perempuan mempunyai kewajiban melayani suami dan mengurus anak. Nah, jadi dengan orang tua kalau sudah berumah tangga namanya sanak, tapi kesananya saling membantu. Kita harus tahu ya. Jadi wajib mencari ilmu itu dari 7 tahun sampai usia yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sekarang kalau sudah berumah tangga atau sudah mempunyai kewajiban masing-masing, ya anak lelaki kewajibannya memberi makan, pakaian, dan mendidik kepada istri. Kalau memberi makan, pakaian, dan berarti wajib dicari itu makanan, yaitu dengan cara bekerja atau berniaga atau usaha untuk mencari uang untuk memberi makan, minuman, pakaian, tempat kepada istri kita. Dan seorang istri pun wajibnya melayani suami, yaitu di rumah, menyiapkan makanan, mencuci piring, dan sebagainya. Kalau membantu mencari uang namanya istri itu membantu suami mencari uang, bukan kewajiban ya kalau istri. Nah, sekarang mencari ilmu kalau sudah berumah tangga bagaimana? Ya, mencari ilmu kan tetap harus, tapi jangan meninggalkan kewajiban yaitu bekerja untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, ataupun istri jangan meninggalkan kewajiban yaitu melayani suami. Kalau mencari ilmu kan banyak di sekitar kita, ada madrasah, ada majlis taklim, ya bisa kita seminggu sekali ke madrasah, ke majlis taklim untuk mengasah ilmu yang sudah kita gali sejak kita kecil atau sejak kita masih wajib mencari ilmu. Nah, sekarang banyak ya yang sudah tua, yang sudah berkeluarga, punya anak, bahkan sudah punya cucu, dia katanya mencari ilmu untuk akhirat sampai meninggalkan anak istrinya, yaitu sekian hari, umpamanya 40 hari, 3 bulan lamanya, dia meninggalkan anak dan istrinya, sedangkan anak itu yang wajib dinafkahi lahir batinnya, yaitu diberi makan, pakaian, didik, dan dijaga segalanya dari mara bahaya oleh suami. Nah,
Kita akan membahas itu, bagaimana itu hukumnya orang yang mencari ilmu untuk akhirat, sedangkan anak dan istrinya ditinggalkan. Nah, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan saya membahas ilmu kepada orang yang itu jangan tersinggung ya. Nah, kalau begitu, kita tanya dulu apakah kita sudah meminta izin kepada istri dan sudah memberi fasilitas kepada istri untuk kita umpamanya 3 bulan pergi, selama 3 bulan itu anak dan istri itu tidak akan kelaparan, yaitu ada makanan, ada minuman, ada kebutuhan buat kita, buat anak istri sehari-hari. Ya kalau ya udah kata istrinya, ya udah dipenuhi 3 bulan, umpamanya dia mau pergi 3 bulan, kebutuhan untuk 3 bulan sudah dicukupi. Dan istri ridho, saya ridho, kata istri, ya itu tidak apa-apa kalau istri ridho. Tapi apa kebutuhan batinnya ditinggalkan oleh suami seperti seksualnya, apakah ridho ditinggalkan suami sekian lamanya? Kalau istrinya ridho, ya tidak apa-apa ya, kalau istrinya ridho ya. Tapi istri itu kan wajib dijaga oleh suami, yaitu seperti kalau punya rumah sendiri, punya anak jauh dari ibu, dari ayahnya, dari keluarganya, hanya dekat dengan tetangga. Bagaimana kalau ada maling, ada orang yang jahat kepada anak dan istri kita? Kan anak istri kita wajib dijaga dari segala mara bahaya oleh suami. Nah, apakah sudah untuk itu? Nah, kita harus teliti dulu supaya jangan meninggalkan kewajiban dari Tuhan, menjalankan tugas yang bukan kewajiban dari Tuhan. Karena kewajiban dari Tuhan kan mencari ilmu itu yang saya sudah sebutkan. Dari usia 7 tahun sampai usia yang saya sebutkan, 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Kesananya paling juga menggali atau mengasah ilmu yang sudah kita gali sejak kecil, yaitu seminggu sekali kan, atau seminggu 2 kali paling banyak di madrasah-madrasah gitu kan. Kalau kita meninggalkan kewajiban dari Tuhan dan kita mencari katanya untuk akhirat, bagaimana nanti dipertanggungjawabkan di akhirat? Sedangkan kan hukum dari Tuhan, istri dan anak itu wajib kita, kalau kepada istri wajib diberi nafkah lahir batin dan dijaga, dan anak wajib dididik oleh seorang ayah ya. Jadi katanya banyak ABRI juga kan banyak yang menghela seorang ABRI dalam peperangan, dia meninggalkan anak istrinya ridho loh sampai bulan-bulan ya dalam peperangan. Kita harus tahu seorang ABRI ya, ABRI TNI. Hukum dari Tuhan, pemerintah wajib menjaga